Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbagi ilmu mengenai apa sih yang sebenarnya yang dilakukan ketika ada investasi asing, kemudian kaitannya dengan Elon Musk yang baru-baru ini menjadi viral di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa Elon Musk ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia saat ini, terutama di bidang otomotif ya, baterai listrik yang dimilikinya, kemudian kejeniusannya dalam menciptakan sebuah wahana atau roket antariksa SpaceX ya gitu ya. Kepintarannya itu sudah tidak diragukan lagi ya, dia sejajar dengan seperti Jeff Bezos, Amazon, pendiri Amazon, kemudian pendiri Microsoft, Bill Gates gitu ya. Kemudian ada lagi Zuckerberg, pendiri Facebook gitu ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang jenius yang mampu mempengaruhi dunia. Mereka ini mampu mempengaruhi ekonomi dunia, ekonomi global ya. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, sebelumnya telah diketahui bahwa Elon Musk ini akan digadang-gadang akan berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi Elon Musk justru membangun pabrik di India. Ternyata ada penyebabnya yang sangat mencolok, yaitu kemampuan IT di Indonesia itu masih sangat rendah, sehingga Elon Musk itu pindah haluan ke India. Di India sendiri itu kan kemampuan IT-nya sudah berada di atas rata-rata. Itu dapat dibuktikan ketika film-film mereka itu mampu menembus pasar global ya, film Hollywood ya, kalau nggak salah itu film Hollywood ya. Jadi sebenarnya investasi dari Elon Musk ini sangat patut diapresiasi dan patut dihentikan. Tapi bukan hanya masyarakat Indonesia, bukan hanya pemerintah Indonesia yang merasa kecewa, akan tetapi seluruh bangsa Indonesia juga merasa kecewa, meskipun dalam aspek tertentu ya ada keuntungan dan kerugiannya ya. Ya, kerugiannya itu ya investasi Indonesia itu kurang menarik bagi mereka, tapi keuntungannya yang tadi itu kan kerugiannya. Keuntungannya itu ada sisi evaluasi yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Ya, ini dari sisi IT. Orang Indonesia harus meningkatkan kemampuan IT-nya. Kalau enggak, Indonesia akan semakin tertinggal. 10 tahun, 20 tahun kemudian dunia ini akan semakin berubah. Kalau evaluasi itu tidak dilakukan, maka semakin tertinggallah bangsa Indonesia ini. Mengenai investasi asing, sebenarnya di masa Soekarno itu pernah ditolak ya. Di masa Soekarno itu Freeport pernah ditolak. Soekarno pernah menolak itu kenapa? Karena jika investasi asing masuk, maka negara asing atau bangsa asing akan menguasai bangsa Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa nanti kalau misalnya Indonesia ini sudah mampu, kalau masyarakat kita sudah mampu mengolah sendiri, baru kita bangun pabrik di Freeport di Papua Barat itu. Tetapi kemudian pada masa Orde Baru, yakni masa Soeharto, itu Freeport itu diterima, sehingga jadilah Freeport yang sekarang ini, yang sampai 40 tahun ke depan. Tapi investasi asing itu selain ada kerugian, ada keuntungan juga. Keuntungannya itu yakni menyerap tenaga lokal ya. Tapi yang menjadi problem investasi asing di masa modernnya itu, pabrik dari luar negeri itu sekaligus membawa tenaga kerja mereka. Nah, ini menjadi masalah dan problem terbaru investasi asing itu, sehingga banyak yang menolak dan ada juga sih yang mendukung gitu ya. Tapi tergantung dari nilai kontrak yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan asing.
Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, apapun itu, marilah kita berkarya untuk bangsa kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi karya kita itu bermanfaat untuk nusa dan bangsa kita. Jangan sampai apa yang kita keluhkan itu terus kita keluhkan tapi tanpa melakukan evaluasi dan perubahan tertentu. Ya, sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.